فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masuk pada bab yang ke-66 yang merupakan bab terakhir dari kitab Tauhid yang dikarang oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Qala babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Bab terkait penjelasan yang datang tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Tidak menempatkan Allah sebagaimana tempat yang sepantasnya. Padahal bumi secara keseluruhan berada di dalam genggamannya pada hari kiamat. Demikian pula langit-langit terlipat dengan tangan kanannya. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala serta Maha Tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Bab ini akhwan secara ringkasnya yang merupakan penutup untuk kitab Tauhid. Kesesuaiannya dengan pembahasan Tauhid sangat jelas. Karena inti dari kitab Tauhid adalah menjelaskan tentang hal-hal yang merupakan perwujudan ketauhidan kepada Allah dan hal-hal yang bisa menodai ketauhidan yang berupa kesyirikan, baik syirik asghar maupun syirik akbar. Kemudian ditutup dengan bab ini yang padanya penegasan tentang pengagungan atau penegasan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bab ini sebagai kesimpulan sebab, akhwan, kesimpulan dari sebab kenapa orang-orang musyrikin terjatuh dalam kesyirikan, dikarenakan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan. Jadi penutupan bab ini sebagai apa? Sebagai ringkasan dari sebab kenapa manusia banyak yang menyelisihi tauhid. Khatama al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabahu bihadhihi tarjamah wa dzakara an-nusus al-dalata ala 'azamati rabbil 'azim wa kibriyai. Musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala menutup kitabnya ini dengan judul ini, yaitu bab ke-66 ini, bab tentang
ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan menyebutkan nas-nas yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabbul Azim, Rabb yang maha agung, wa kibriyaihi, dan juga menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa majdihi wa jalalih, dan demikian pula menyebutkan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala serta khudu'il makhluqati bi asriha li'izzi, dan tunduknya semua makhluk secara keseluruhan terhadap keagungan Allah. Semuanya tunduk kepada Allah. Kenapa? Lianna hadhihi an-nu'ut al-'azimata wal awsaf al-kamilata akbarul adillati wal barahin ala annahu al-ma'bud wahdah. Dikarenakan sifat-sifat yang agung ini dan sifat-sifat yang sempurna ini adalah dalil terbesar dan bukti terbesar bahwasanya Dia adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena Allah zat yang paling agung. Berarti Dialah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Wal mahmudu wahdah, dan Dialah yang dipuji, satu-satunya zat yang berhak untuk apa? Untuk dipuji dengan pujian yang sempurna. Alladzi yajibu an yubdhala lahu ghayatul dhulli wat ta'zimi wa ghayatul hubbi wat ta'alluhi, yaitu zat yang sewajibnya untuk dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala puncak penghinaan diri dan pengagungan serta puncak kecintaan dan peribadatan. Nah, karena Dia adalah zat yang teragung, sehingga serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala puncak penghinaan diri dan pengagungan serta puncak kecintaan serta peribadatan kepadanya. Wa annahu al-haqq wa ma siwahu batil, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah al-haq, yaitu al-ma'budul haq, satu-satunya zat yang diibadahi yang hak, dan selainnya adalah batil. Sebagaimana ayat dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, dan apa-apa yang diibadahi selain Allah, itu semua adalah batil. Kemudian kata Imam Sa'di, wa hadhihi haqiqatut tauhid wa lubbuhu, dibetulkan harakatnya, wa lubbuhu wa ruhuhu wa sirrul ikhlas. Dan ini adalah hakikat tauhid. Ya, hakikat tauhid ya ini. Yaitu apa? Intinya, menyerahkan ketundukan kita yang sempurna kepada Allah dan penghambaan kita kepada Allah, mengisahkan Allah dalam beribadatan dan meyakini semua selain Allah dari sesembahan-sembahan adalah batil. Inilah hakikat tauhid dan inti dari tauhid serta ruh tauhid. Wasirul ikhlas, dan rahasia keikhlasan. Baik. Itu apa? Untuk betul-betul kita mencurahkan kepada Allah semata ghayatul dhulli wa ta'zim wa ghayatul hubbi wa ta'alluh. Fa nas'alullaha an yamla'a qulubana min ma'rifatihi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati-hati kita dengan ma'rifah tentangnya, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan memenuhi hati kita dengan rasa cinta kepada Allah dan inabah kepadanya. Innahu Jawwadun Karim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Jawwadun Karim, zat yang maha luas
kedermawanannya, pemberiannya, dan zat yang maha pemurah terhadap hamba-hambanya. Baik. Kemudian kata Imam Sa'di pada ta'liq ini, wa hadza akhiru ta'liq al-mukhtasar ala kitab at-tauhid wa tawdih maqasidih. Dan ini akhir dari ta'liq yang ringkas untuk kitab at-tauhid dan penjelasan tentang maqasidnya. Karena memang kalau kita perhatikan ikhwan, al-qaulu sadid intinya ya menjelaskan tentang maqasid dari kitab at-tauhid, yaitu maksud dari kitab tersebut. Sehingga beliau tidak menjabarkan masing-masing kata, masing-masing hadis atau masing-masing ayat dalam bab. Waqad hawa min gharzi masail at-tauhid wa min at-taqasim wa at-tafsilat an-nafi'ah. Dan kitab ini adalah mencakup tentang apa? Tentang inti dari permasalahan-permasalahan tauhid serta pembagian-pembagian dan perincian yang bermanfaat. Ma la yastaghni anhu ar-raghibuna fi hadzal fann alladhi huwa aslul usul. Keterangan, penjelasan yang orang-orang yang menginginkan untuk memahami cabang ilmu tauhid ini tidak akan merasa cukup, mesti merasa butuh terhadapnya. Yang ini merupakan aslul usul, pokok dari semua pokok-pokok yaitu tauhid. Wa bihi taqumul ulumu kulluha, dan dengan ilmu tauhid ini ilmu-ilmu yang lain itu bisa tegak. Walhamdulillahi ala taysirihi wa minnatihi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ini tentang ta'liq beliau. Sekarang kita masuk pada hadis yang dibawakan pada bab terakhir ini. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, jaa'a habrun min al-ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang habr. Al-habr itu ungkapan untuk ulamanya orang-orang Yahudi. Disebut habr itu al-alim al-kathirul ilm, alim yang memiliki banyak ilmu. Ungkapan untuk mereka. Oleh karena itulah Abdullah bin Abbas, ketika beliau seorang yang sangat luas ilmunya tentang Al-Quran dan yang lainnya, disebut sebagai habrul ummah, habrulnya umat ini. Datanglah seorang habr dari ahbar al-Yahud, dari ulamanya orang-orang Yahudi, kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Muhammad, dia mengatakan, wahai Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba'. Sesungguhnya kami mendapati, maksudnya di mana mendapatinya, apakah di Al-Quran atau di Injil, adalah orang-orang Yahudi mendapati hal ini yang akan disampaikan? Di dalam Taurat. Mereka mendapati apa yang akan dikatakan itu di dalam kitab mereka Taurat. Inna najidu ay fit Taurat anna Allah yaj'alu samawati ala isba', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit-langit itu di satu jarinya, menempatkan langit-langit itu di satu jemari Allah Subhanahu wa taala. Wal aradina ala isba', dan bumi-bumi yang 7 lapis ini juga diletakkan di jari Allah Subhanahu wa taala. Wasyajari ala isba', dan pohon-pohon
secara keseluruhannya dan diletakkan di satu jemari Allah Subhanahu wa taala yang lain. Wasara ala isba, dan tanah diletakkan di jari yang lain. Wasairul khalqi ala isba, dan makhluk-makhluk yang lainnya di jari yang lain lagi. Fayaqul anal malik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah al-malik, aku adalah penguasa semua jagat raya ini. Nah, dan ungkapan ini ana al-malik memiliki makna hasab. Baik, tidak ada malik, tidak ada penguasa selainku, penguasa dengan kekuasaan yang hakiki. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Semua hamba itu adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu raja di dunia ataupun rakyat biasa, mereka tetap hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fayaqul anal malik. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajibuh. Maka ketika mendengar perkataan ulama Yahudi tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai kelihatan nawajib. Nawajib adalah jamak dari najib, yaitu aqsal adras. Adras, gigi geraham yang paling belakang itu najib. Jadi betul-betul Nabi tertawa sampai membuka mulutnya, karena terlihat gigi gerahamnya. Nah, dan tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini merupakan bentuk takrir, bentuk persetujuan terhadap apa yang dikhabarkan oleh si Yahudi tersebut. Oleh karena itulah Ibnu Mas'ud mengatakan tasdiqan liqaulil habr. Tasdiqan liqaulil habr, sebagai bentuk pembenaran terhadap perkataan si Yahudi itu. Thumma qara'a wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Kemudian beliau membaca ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Nah, mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Dan qadar berarti wawu di sini kembalinya kepada orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin tersebut tidaklah mengagungkan Allah. Qaddaru ay 'azzamu maknanya. Wa ma qaddarullah ay wa ma 'azzamullah. Mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Nah, kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ardu jami'an, bumi secara keseluruhan berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Baik. Wasamawati matwiyatun biyaminih, demikian pula dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, tapayyus sijil lil kutub. Nah, dan ayat ini kita imani sebagaimana datangnya
sebagaimana prinsip ahli sunnah wal jamaah terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padanya penetapan tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan isba'. Dan isba' bisa kita baca dengan apa? Dengan 9 cara bacaan. Jadi hamzahnya bisa diharokati 3 harokat. Asba, usba, isba. 3 ya kan? Kemudian baknya diubah ke harokat apa? Dhammah. Berarti 3 lagi. Asbu, usbu, isbu. Kemudian kasrah, asbi, usbi, isbi. Jadi semuanya berapa? 3 kali? 3, ada 9 lughah untuk membaca usbu. Baik. Kemudian lughah yang ke-10 dengan menambahkan wawu, usbu'. Jadi untuk jari akhwan dalam bahasa Arab ada 9 lughah. Ini sebagai faedah lughawiyah. Adapun faedah aqdiyah terkait hadis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, itsbatul asabi'i lillahi azza wa jalla. Pada hadis ini terdapat penetapan jari bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jari yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan Allah. Tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita membagaimanakannya, bertanya-tanya bagaimananya jari Allah. Sebagaimana pula pembahasan dalam masalah penetapan tangan bagi Allah. Kita tetapkan tangan bagi Allah sesuai dengan dalil yang datang. Tangan yang tidak sama dengan tangannya makhluk. Demikian pula jari-jari yang tidak sama dengan jari makhluk. Tidak boleh membagaimanakannya, tidak boleh menyamakannya, dan tidak boleh menyimpangkan maknanya kepada makna yang lain yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baik. Dan perincian tentang kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait masalah sifat-sifat Allah dibahas tersendiri dalam kitab-kitab Aqidah Asma wa Sifat. Wa fi riwayatin li Muslim wal jibalu wasyajaru ala isba'. Dan ditempatkan gunung-gunung dan pepohonan pada satu jemari Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma yahuzzuhunna. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggoyangkannya. Hazzan juga secara hakiki kita imani. Baik, ini untuk menunjukkan bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Thumma yahuzzuhunna fa yaqul anal maliku anallah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggerak-gerakkannya, menggoyang-goyangkannya. Dan Allah berkata, anal malik anallah. Aku adalah al-malik. Aku adalah penguasa yang hakiki, penguasa semua jagat raya ini, dan aku adalah Allah, zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena mana Allah adalah al-ma'luh, ay al-ma'bud, zat yang berhak untuk diibadahi. Wa fi riwayatun lil Bukhari, dan pada riwayat Sahih Bukhari, yaj'alu samawati ala isba' wal ma'a was thara ala isba' wa sa'iral khalqi ala isba'. Akhrajah. Dalam riwayat Bukhari, Allah jadikan langit-langit pada satu jari dan air serta tanah pada satu jari, kemudian semua makhluk pada satu jari. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini semuanya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib atas kita untuk mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita kepadanya. Sedangkan orang-orang musyrikin, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya, sehingga mereka jatuh dalam kesyirikan.
Baik.